Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Derianto di pertemuan KUP hari ini. Kita akan membahas tentang restitusi dan STP. Lebih lengkapnya bisa dilihat di slide. Oke, saya lanjut. Pengertian restitusi atau pengembalian pajak. Di sini wajib pajak terkadang menyetorkan lebih atau berdasarkan jumlah pajak yang sebenarnya terus terutang ya kan, sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Terus kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dimintai kembalian atau direstitusi gitu. Terus yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian restitusi, jenis restitusi, terus tata cara permohonan restitusi dan pengembalian pajaknya. Saya lanjut. Untuk pengertian restitusi atau pengembalian pajak. Restitusi ada pengembalian pajak adalah jumlah pajak dikembalikan oleh kantor direktorat jenderal pajak kepada wajib pajak karena periode tertentu pembayaran pajak lebih besar dari pajak yang terutang gitu kan. Untuk mendapatkan restitusi atau pengembalian pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan ke KPP, di mana wajib pajak terdaftar dengan menggunakan surat pemberitahuan atau surat tersendiri gitu. Saya lanjut. Jenis jenis restitusinya itu ada pengembalian pajak itu ada dua ya, ada jenis restitusi atau pengembalian pajak yang terjadi karena kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang. Yang kedua adalah restitusi atau pengembalian pajak yang terutang karena terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang. Nah, untuk yang pertama, kelebihan pembayaran yang tidak terutang karena wajib pajak telah menyetorkan pajak atau telah dipotong pajak atau pungutan pajak atas pajak yang seharusnya tidak perlu disetorkan pajak gitu. Sehingga atas kekeliruan pembayaran pajak, pemotongan pajak atau pungutan dapat dimintai kembalian di DJP ya, atau oleh wajib pajaknya sendiri. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk timbulan restitusi atau pengalihan pajak karena kelebihan pembayaran pajak yang tidak terutang. Di sini ada beberapa, yaitu terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang yang harus tidak terutang gitu. Yang B adalah terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangkaian impor. Yang ketiga adalah terdapat kesalahan pemotongan pungutan mengakibatkan pajak pemotongan besar lebih dari pajak yang seharusnya dipotong. Yang keempat adalah terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Yang kelima adalah terdapat kelebihan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan terkait dengan penerapan P3B atau persetujuan penghindaran pajak berganda bagi subjek pajak luar negeri. Oke, saya lanjut. Untuk yang kedua ya, yang tadi ya, restitusi pengembalian pajak yang terjadi karena terjadinya kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang. Kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang karena wajib pajak telah menyetor pajak atau telah dipotong pajak atau dipungut pajak lebih besar daripada pajak yang harus terutang. Penyebab timbulnya restitusi yaitu ada kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang. Di sini ada beberapa komponen yang bisa karena kelebihan PPh, terus ada kelebihan PPN, terus ada kelebihan dari PPNBM atau orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pengembalian barang kena pajak ya, maaf, di daerah pabean gitu, yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian dari pertambahan nilainya yang telah dibayarkan seperti itu. Oke, saya lanjut. Pengertian surat atau tagihan pajak atau STP. Di sini wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dapat diterbitkan surat STP oleh kantor pajak atau surat tagihan pajak yang diterbitkan telah harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami surat tagihan pajak. Sehingga di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, terus penyebab, terbitnya, terus data yang tercantum. Oke, saya lanjut. Ini mengenai pengertian STP ya. Pengertiannya itu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau saksi administrasi bunga gitu kan, berupa bunga atau denda wajib pajak yang diterbitkan di DJP, itu sesuai dengan pasal 1 angka 20 ya, Undang-Undang KUP ini. Wajib pajak harus melunasi tagihan pajak atau sanksi administrasi tercantum dari surat tagihan jangka waktunya 1 tahun dari tanggal yang diterbitkan. Surat tagihan STP-nya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan dari surat tagihan pajak yang telah diterbitkan oleh DJP. Oke, saya lanjut. Untuk penyebab penerbitan atau STP itu sendiri yaitu adalah surat tagihan pajak yang diterbitkan oleh kantor pajak untuk masa pajak bagi tahun pajak atau tahun pajak itu sendiri. Penyebab penerbitannya surat tagihan STP oleh kantor pajak kata lain yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayarkan oleh wajib pajak. Yang kedua adalah berdasarkan hasil penelitian terdapat laporan wajib pajak kekurangan pembayaran. Yang ketiga adalah wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat adalah mohon maaf ya kali ini keempat ya.
Yang keempatnya, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak. Yang kelima adalah pengusaha yang telah dikukuhkan PKP-nya tidak mengisi formulir faktur pajak berdasarkan dari undang-undang ya, pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Itu ada tentang PPN dan PPNBM. Komponennya ada dua ini gitu seperti itu. Oke, selanjut ini lanjutannya. Fungsi pajak pelaporannya tidak sesuai dengan penerbitan. Terus ada PKP mengalami kegagalan berproduksi maksudnya berproduksinya adalah aktivitas ya gitu ya, aktivitas dari produktivitas perusahaan yang diberikan pengembangan pajak masukan gitu. Untuk penerbitan surat STP-nya oleh kantor pajak kepada wajib pajak yaitu dalam meneliti data administrasi pajak, melakukan pemeriksaan, terus melakukan pemeriksaan ulang, melakukan pemeriksaan bukti pemulangan atau rangkaian penerbitan ketetapan pajak atau KSKP. Saya lanjut. Data yang tercantum dalam STP yaitu di sini ada data pokok pajak ya. Data yang tercantumnya antara lain yaitu pokok pajak, status kredit pajak. Pokok pajaknya itu adalah besaran pajak terutang yang harus dibayarkan wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian oleh kantor pajak terhadap pembayaran pajak atau pelaporan pajak dari wajib pajak. Yang kedua adalah kredit pajak. Untuk pajak penghasilan atau pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak ditambahkan dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, ditambahkan dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atau penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangi dengan pajak yang terutang, seperti itu. Untuk pengertian kredit pajak, untuk pajak PPN ya, adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangi dari pajak terutang. Oke, saya lanjut. Di sini C-nya yaitu pajak yang kurang bayar. Pengertian pajak yang kurang bayar adalah besaran pajak yang masih harus dibayarkan oleh wajib pajak setelah dikurangi kredit pajak. Terus sanksi administrasinya yaitu pengertiannya yaitu sanksi yang dikenakan wajib pajak sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh kantor pajak berupa denda atau bunga, seperti itu. Terus jumlah yang masih harus dibayar di sini poin E-nya, pengertiannya yang masih harus dibayar dari tagihan yang tercantum dari STP yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oke, saya lanjut. Ya, mungkin sekian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.